Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, malam Jumat dan hari Jumat sungguh momentum yang amat hebat. Terkumpul di dalamnya banyak keutamaan. Merupakan hari terbaik, merupakan rajanya hari yang di dalamnya pernah dan akan terjadi setidaknya 4 peristiwa, yakni hari diciptakannya Nabi Adam, hari masuknya Nabi Adam ke surga, dan hari keluarnya Nabi Adam dari surga. Dan satu peristiwa yang belum terjadi, bahwa hari kiamat kelak terjadi di hari Jumat. Di samping itu malam Jumat adalah malam mustajab, malam terkabulnya doa-doa, termasuk 5 malam dari malam-malam mustajab yang merupakan juga malam diampunkan dosa-dosa. Demikian hebatnya malam Jumat dan hari Jumat, maka sangat rugi orang yang menyia-nyiakan malam Jumat dan hari Jumat, dan beruntunglah yang menghidupkan malam Jumat dan hari Jumat dengan banyak amalan. Karena mulianya malam Jumat, ada banyak sekali amalan yang dianjurkan dilakukan dalam rangka menghidupkan malam dan hari Jumat. Nah, pada video kali ini kita akan mengungkap 20 amalan malam dan hari Jumat yang merupakan amalan penghapus dosa hampir 100 tahun. Amalan didoakan oleh 70.000 malaikat dan amalan agar kelak termasuk ahli surga. Insya Allah kita akan mengungkapnya, maka pastikan para sahabat menyimaknya hingga selesai. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi menyebutkan bahwa ada 4 amalan utama di malam Jumat dan hari Jumat, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa, dan memperbanyak membaca sholawat. Nah, dari 4 amalan utama ini setidaknya ada 20 amalan yang bisa diamalkan untuk menghidupkan malam Jumat dan hari Jumat. Amalan yang pertama dan yang kedua membaca surah Ad-Dukhan dan surah Yasin. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a lailatal jumu'ati hamim Ad-Dukhan wa Yasin asbaha maufuran lahu." Pada malam Jumat, siapa saja yang suka membaca surah Hamim Ad-Dukhan dan surah Yasin, maka besok pagi dia menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Membaca surah Ad-Dukhan meskipun hanya pada malam Jumat akan mengundang doa 70.000 malaikat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu 70,000 malakin." Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan mendoakannya dan memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Amalan yang ketiga membaca surah Al-Kahfi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri
bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Siapa saja yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan mendapatkan pancaran cahaya hingga hari Jumat berikutnya. Amalan yang keempat, membaca surah As-Saffat. Surah As-Saffat di dalam mushaf Al-Quran berada setelah surah Yasin. Jika telah selesai membaca surah Yasin, alangkah baiknya kalau dilanjutkan dengan membaca surah As-Saffat, sebab membacanya akan memudahkan dikabulkan hajat-hajat dan doa-doa kita. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a surat Yasin was-Saffat lailatal jumu'ati a'tahu Allahu su'lahu." Siapa saja yang pada malam Jumat membaca surah Yasin dan surah As-Saffat, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Amalnya kelima, membaca tahlil. Salah satu amal utama malam Jumat adalah membaca zikir. Di antara bentuknya adalah membaca tahlil la ilaha illallah. Rasulullah pernah bersabda, kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Juga merupakan amalan masuk surga sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah dalam hadis sebagai berikut, "Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah." Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Amalannya keenam, membaca sayyidul istighfar, yaitu membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amalannya ketujuh, membaca doa ampunan. Malam Jumat adalah malam mustajab, termasuk dari 5 malam mustajab. Sayyidina Abdullah bin Umar pernah berkata, sebagaimana disebutkan Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, "Khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a, lailatul jumu'ati wa awalu lailatin min rajaba wa lailatun nisfi min sya'bana wa lailatil aidi wa lailatin nahri." 5 malam di mana doa yang diaturkan di dalamnya tidak akan tertolak, yaitu malam Jumat, malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam hari raya Idul Fitri, dan malam hari raya Idul Adha. Maka perbanyaklah berdoa, di antaranya dengan membaca doa ampunan, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani dan membimbingku di waktu masih kecil. Amalannya ke-8, membaca doa masuk surga. Sebagai malam mustajab juga sangat baik pada malam Jumat juga memperbanyak membaca doa masuk surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka.
Amalannya ke-9 membaca sholawat 40 kali. Rasulullah bersabda sebagaimana yang disebutkan Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis, "Man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marratan mahallahu dzunubahu kullaha." Siapa saja yang setiap hari Jumat membaca sholawat kepadaku sebanyak 40 kali, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Semalas apapun kita atau sesibuk apapun kita pada malam Jumat, mari membaca sholawat sebanyak 40 kali. Untuk redaksinya, mari kita baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sebanyak 40 kali. Amalan yang ke-10 membaca sholawat 80 kali. Rasulullah pernah bersabda, "Man shalla alayya fi kulli jumu'atin 80 marratan ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba 80 sanatan." Siapa saja yang membaca sholawat kepadaku pada setiap hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Lalu Rasulullah mengajarkan sholawat yang harus dibaca sebanyak 80 kali, yakni redaksi sholawat ini: Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami, baginda Nabi Muhammad, hambamu dan rasulmu yang menjadi nabi yang ummi. Amalan yang ke-11 membaca istighfar sebanyak 3 kali. Rasulullah pernah bersabda, "Man qala subhata yaumil jumu'ati qabla salatil ghadati astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat." Siapa saja yang membaca bacaan istighfar berikut ini sebanyak 3 kali sebelum menunaikan salat subuh pada hari Jumat: Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghafarallahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahri. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Amalannya ke-12 membaca istighfar berikut ini sebanyak 7 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wabnu abdika wabnu amatika wa fi qabdatika wa nasiyati biyadika amsaytu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfir li dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amalannya ke-13 memperbanyak membaca sholawat. Rasulullah pernah bersabda, "Akfiru alayya minas sholati fi kulli yaumi jumu'atin." Banyak-banyaklah kalian membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sungguh bacaan sholawat umatku akan disampaikan kepadaku setiap hari Jumat. Faman kana aktsarahum alayya sholatan kana aqrabahum minni manzilatan. Siapa yang paling banyak bacaan sholawatnya, kelak kedudukannya paling dekat denganku. Amalan yang ke-14 mandi Jumat. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa dari laki-laki dan perempuan yang akan menghadiri sholat Jumat, maka mandilah. Barang siapa yang tidak berniat menghadiri sholat Jumat, maka tidak ada anjuran mandi baginya. Amalan yang ke-15 menunaikan sholat Jumat. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia wajib sholat Jumat pada hari Jumat.
kecuali bagi orang sakit, musafir, anak kecil atau budak. Barang siapa yang mengacuhkan salat Jumat karena lalai atau sibuk urusan perniagaan, maka Allah tak akan memperhatikannya. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Amalan yang ke-16, membaca tasbih 100 kali. Telah bersabda Rasulullah, siapa saja yang setelah menyelesaikan salat Jumat membaca tasbih subhanallahil azim wa bihamdihi sebanyak 100 kali, maka Allah akan mengampuni 1000 dosanya dan 24.000 dosa kedua orang tuanya. Amalan yang ke-17, membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Telah bersabda Rasulullah, siapa saja yang setelah selesai salat Jumat membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas masing-masing sebanyak 7 kali, maka Allah akan melindunginya karena berkah bacaan surah-surah tersebut, dilindungi dari keburukan hingga hari Jumat berikutnya. Amalan yang ke-18, melakukan ziarah kubur. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya 1 kali pada setiap hari Jumat, maka Allah akan mengampuninya dan ia akan termasuk anak soleh yang berbakti. Amalannya ke-19, memperbanyak berdoa pada waktu asar karena termasuk waktu mustajab. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dan Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, di hari Jumat terdapat waktu mustajab, di mana jika seorang muslim berdoa memohon kebaikan kepada Allah dan bertepatan dengan waktu mustajab tersebut, maka Allah akan menganugerahkan apa yang dia minta. Waktu itu adalah setelah asar. Amalannya ke-20, membaca istighfar 70 kali pada waktu asar. Karena habis asar hari Jumat termasuk waktu mustajab, maka perbanyaklah istighfar. Rasulullah pernah bersabda, minta ampunlah kepada Allah dengan membaca istighfar sebanyak 70 kali setelah sholat asar setiap hari. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu 70 tahun. Demikianlah 20 amalan yang bisa kita amalkan di malam Jumat dan hari Jumat. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.